Halo, selamat datang di channel Wisnu Pamungkas. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem indera. Hanya dua indera yang kita akan pelajari hari ini, yaitu sistem indera mata dan telinga. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Nah, bagian-bagian mata bisa kalian lihat pada video berikut ini. Berikut ini adalah gambar dari indera penglihatan, dari struktur dari bola mata. Nah, bola mata sendiri terdiri dari tiga lapisan. Lapisan pertama itu adalah namanya sklera, yang lapisan pertama. Lapisan kedua itu namanya adalah koroid, dan lapisan ketiga itu namanya adalah retina. Jadi, indera penglihatan mata terdiri dari tiga lapisan, sklera, koroid, dan retina. Nah, sklera ini adalah lapisan paling luar. Biasanya kalau dalam mata itu yang berwarna putih di pinggir-pinggir. Nah, ini warna putih ini namanya sklera. Dia terdiri dari banyak sel-sel epitel yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dari bola mata itu. Nah, sklera di bagian depan sini, ini transparan, sangat transparan. Nah, sklera bagian depan yang transparan ini namanya adalah kornea. Jadi, kornea merupakan bagian dari sklera. Nah, kornea ini adalah yang pertama kali menerima cahaya. Jadi, cahaya pertama kali di sini diterima oleh kornea, baru diteruskan berikutnya. Berikutnya, lapisan kedua tadi adalah namanya tentang koroid. Koroid ini kaya akan pembuluh darah. Karena banyak pembuluh darahnya, makanya koroid ini berfungsi untuk mensuplai sari-sari makanan ke bola mata. Dan lapisan yang ketiga adalah retina. Di retina ini adalah bagian yang banyak sarafnya, paling peka terhadap cahaya. Di retina ini ada dua macam sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. Ada sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang dia berfungsi untuk melihat di saat redup, di saat cahaya kurang. Sedangkan sel kerucut dia berfungsi untuk melihat warna, untuk membedakan warna. Jadi kalian tahu dong kalau ada buta warna, kerusakan pada sel apa? Ya, kerusakan pada sel kerucut. Kemudian ada yang namanya fovea. Fovea ini juga bagian dari retina yang paling peka terhadap rangsangan cahaya, paling banyak sarafnya ada di fovea. Kemudian ada blind spot. Blind spot ini adalah bintik buta. Ya, blind spot ini adalah bintik buta. Kalau fovea tadi namanya lain bintik kuning. Kalau blind spot ini bintik buta. Jadi kalau bayangan jatuh di bintik buta, maka tidak bisa melihat. Bayangan harusnya jatuhnya di fovea. Kemudian di sini ada lensa dan ada otot ciliaris. Nah, lensa ini berfungsi untuk memfokuskan. Jadi bayangan yang masuk difokuskan oleh lensa supaya jatuh di tepat di sini di fovea. Ya, ketika memfokuskan, lensa bisa memipih menyembung. Nah, itu memipih menyembungnya ini dibantu oleh otot di sini, otot ciliaris. Kemudian di lensa, di bola mata juga ada cairannya, ada cairan aqueous humor dan vitreous humor. Ini cairan yang mengisi bola mata, sehingga bola mata itu kita bisa bulat. Itu karena ada cairannya aqueous humor dan vitreous humor. Kemudian di mata kita ada yang namanya iris. Ini di sini ini iris. Ini iris, ini juga iris. Nah, iris ini biasanya kalau pada orang itu yang bisa berwarna biru, hitam. Nah, ini irisnya. Kemudian kalau pupil ini aja lubangnya saja. Dia hanya lubang. Kalau ini yang bisa berwarna biru, hitam, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat. Ini sklera, yang warna putih tadi, ini sklera. Ini yang di sini, ini adalah iris, bisa berwarna-warni. Kalau pulih biasanya warnanya biru. Kemudian ada juga yang coklat. Kemudian di sini ada lubang. Lubang ini adalah pupil. Nah, pupil ini dia bisa membuka lebar atau sedikit karena pupil ini tempat untuk masuknya cahaya. Tempat untuk masuknya cahaya. Jadi misalkan
kita berada di tempat yang terang, maka cahaya yang masuk itu banyak, maka pupil akan mengecil. Nah, kemungkinan ini ada tempat yang terang. Ketika kita berada di tempat yang gelap, supaya kita bisa melihat, maka kita butuh cahaya yang lebih banyak. Pupil ini akan melebar, mungkin bisa segini. Lebih jelasnya kita akan lihat dalam video berikut ini. Bagaimana cara kita bisa melihat? Pertama kali kita bisa melihat adalah cahaya masuk itu lewat kornea, dari kornea, kemudian melalui pupil. Nah, sampailah ke lensa. Nah, tugasnya lensa ini adalah memfokuskan. Ketika sudah sampai lensa, maka tugasnya lensa adalah memfokuskan supaya bayangan jatuh tepat di sini, di retina. Di sini. Ketika bayangan jatuh di sini, maka kita akan bisa melihat dengan jelas. Dan ini bagian-bagian tambahan dari mata. Pertama ada alis mata. Alis mata ini berfungsi untuk menahan keringat, sehingga keringat itu tidak langsung jatuh ke mata, tapi bisa mungkin ke samping. Jadi mata kita tidak merasa perih. Kemudian ada kelenjar air mata. Ini kelenjar air mata itu untuk menghasilkan air mata supaya mata kita tetap lembab. Dan di beberapa referensi mengatakan bahwa kelenjar air mata ini mengandung beberapa zat yang bisa untuk membunuh kuman, begitu. Juga untuk membersihkan debu di mata kita. Kemudian ada bulu mata dan kelopak mata. Nah, bulu mata dan kelopak mata ini berfungsi untuk menjaga mata dari debu-debu dan kuman supaya tidak bisa masuk. Nah, beberapa kelainan pada mata tadi sudah dijelaskan tentang buta warna, kerusakan pada sel kerucut. Sekarang ada beberapa kerusakan yang lain dalam mata. Pertama ada yang namanya miopi. Miopi ini adalah rabun jauh. Jadi orang yang miopi tidak bisa melihat benda yang jauh. Kenapa bisa seperti itu? Nah, miopi terjadi karena seperti ini. Cahaya masuk melalui kornea, kemudian pupil, kemudian sampailah ke lensa. Ketika sampai di lensa, harusnya jatuh di fovea. Nah, ternyata jatuhnya di sini. Bayangan jatuh di depan dari retina di sini. Maka orang tersebut mengalami yang namanya miopi, tidak bisa melihat benda yang jauh. Dia bisa dibantu dengan lensa cekung atau negatif. Lensa mens. Kemudian yang kedua ada yang namanya rabun dekat. Rabun dekat nama lainnya adalah hipermetropi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Seperti tadi, cahaya masuk, kemudian sampai ke lensa. Kalau di miopi, bayangan jatuh di sini di depan dari retina. Kalau ini tidak, bayangan jatuh di sini. Nah, di sini. Bayangan jatuh di belakang retina. Makanya dia tidak bisa melihat benda yang dekat. Mungkin biasanya terjadi pada orang tua. Kalau kalian perhatikan kita membaca sesuatu, mungkin bendanya agak dijauhkan seperti itu. Nah, ini bisa ditangani dengan kacamata berlensa positif. Kelainan yang lain ada seperti rabun senja atau rabun ayam. Kenapa dikatakan rabun senja atau rabun ayam? Karena ayam itu tidak bisa melihat di cahaya yang redup. Makanya sore hari itu dikatakan rabun ayam, rabun senja. Biasanya terjadi karena kekurangan vitamin A. Indra yang kedua adalah telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran. Nah, telinga sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Kita akan lihat bagian-bagian dari telinga. Telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar,
telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari membran timpani, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Telinga bagian dalam terdiri dari koklea dan saluran setengah lingkaran. Lebih lanjut kita akan pelajari dalam video berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, telinga terdiri dari 3 bagian. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, itu di sini, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Di sini ada lubang telinga dan saluran telinga atau liang telinga. Ini adalah telinga bagian luar. Dan telinga berfungsi untuk menangkap adanya gelombang suara, kemudian diteruskan. Telinga bagian tengah terdiri dari di sini ada gendang telinga. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran, ada 3, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang bagian tengah ditambah satu lagi saluran di sini. Ini adalah saluran eustasius. Saluran eustasius ini berfungsi untuk mengatur adanya tekanan, sehingga kalau kita mungkin berada di daerah ketinggian, kemudian merasa telinga kita semacam tertutup sesuatu, nah kita disuruh untuk membuka mulut atau menelan ludah, itu karena saluran eustasius ini bermuara juga di berhubungan dengan rongga mulut bagian belakang. Kemudian telinga bagian dalam terdiri dari di sini ada yang namanya, ini ada lubang, ini adalah tingkap oval. Kemudian jadi gelombang suara ditangkap oleh gendang telinga, menggetarkan tulang-tulang ini bergetar. Kemudian gelombangnya masuklah ke rumah siput atau koklea di sini. Ini ada saraf-saraf pendengaran. Kemudian keluar lagi gelombangnya, nah dikeluarkan lewat sini, tingkap bundar. Jadi telinga bagian dalam terdiri dari tingkap oval, tingkap bundar, koklea atau rumah siput, dan juga ini. Ini namanya adalah 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran ini juga berfungsi sebagai keseimbangan. Jadi membantu keseimbangan kita. Nah, ini lebih jelasnya. Telinga bagian tengah ada gendang telinga tadi, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Di sini harusnya ada lubang juga yang menggetarkan ke dalam. Ini harusnya ada tingkap bundar. Dan ini tadi 3 saluran setengah lingkaran. Masih ingat kan fungsinya? Sebagai membantu keseimbangan. Nah, ini lebih jelas tentang telinga. Nah, bagaimana sih kita mendengar? Bagaimana proses kita mendengar itu seperti apa? Kita lihat lebih jelasnya dalam video berikut ini. Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara.
Oke, bagaimana? Kalian sudah jelaskan tentang sistem indera, penglihatan dan pendengaran. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan dalam bentuk kuis. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.